Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jugan. Senyum di wajah Hanci menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiaoyan karena telah meminjamkan dukunganmu. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu yang Anda minta agar dilakukan oleh klan Han." Meskipun bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han karena kekuatannya, orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba saat ini dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit bagi klan Han. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara, "Saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sembuh total. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya." "Oh, saudara Xiaoyan masih terluka." Hanci dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiaoyan sekali lagi dinaikkan secara signifikan. Dia mampu dengan mudah menghindari serangan Hantian dalam kondisi terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Itu bukan masalah. Ini adalah alkemis utama dari klan Han saya, Tuan Tua Jugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda. Itu pasti bisa membantu luka-lukamu." Tatapan Hanci beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini berambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Xiaoyan sudah melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki ruangan tadi. Namun, pihak lain jelas sedikit angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa sesepuh ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di Central Plains bertindak dengan cara ini. Selain itu, status alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Jugan ini, dia paling banyak baru saja mencapai kelas Du Huang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5-nya menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panasnya permintaan seorang alkemis di Central Plains. Meskipun samar-samar menyadari dari mana keunggulan lelaki tua ini berasal, Xiaoyan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya alkemis tingkat 5, klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiaoyan, orang ini tidak penting dan biasa. Pada saat ini, Tuan Tua Jugan ini akhirnya membuka matanya perlahan setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiaoyan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh, "Datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya." Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis jika seseorang mengevaluasi kemampuannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Jarak di antara tiap tingkatan di antara alkemis sama seperti di antara pil obat. Mereka terpisah dari surga dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi atau beberapa kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat.
Alasan Xiao Yan bisa melakukan ini sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiao Yan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Jugan. Zun Gan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiao Yan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiao Yan dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiao Yan. Mengaum. Kekuatan spiritual Jugan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Jugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi saat raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Jugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rintihan terdengar saat membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Jugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiao Yan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiao Yan seolah-olah dia telah melihat hantu dan berbicara dengan suara bergetar, kamu. Zun Gan secara alami bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zun Gan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Jugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, pemuda di depannya ini yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, apakah mungkin dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Pak Tua Jugan, ada apa? Tindakan ketakutan yang tiba-tiba dari Jugan juga menyebabkan kelompok Hanci di sampingnya terkejut. Mereka buru-buru bertanya. Bagian dalam tubuh saya sedikit aneh. Tuan Tua Jugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya secara sepintas dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan kertas putih itu terbang ke Jugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini. Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiao yang tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Jugan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan apa saja. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Ini bahkan lebih di hadapan nada tidak sopan Xiao Yan. Namun, saat Hanci bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Jugan buru-buru menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Jugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu, buru-buru menangkupkan kedua tangannya,
dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Jugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid saat menyampaikan pengetahuan alkimia. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiaoyan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin saja eksistensi Grandmaster di wilayah Central Plains. Setelah melihat sikap sopan Jugan, Han Qi dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiaoyan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yu dan Han Sui tertawa ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi ketika Xiaoyan dan Jugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Jugan yang biasanya angkuh menjadi seperti ini. Saat kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa terkejut. Xiaoyan mampu menghilangkan kesombongan Jugan. Jelas, Xiaoyan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Jugan. Terlebih lagi, jika seseorang ingin mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk menjadi yang terhormat ini, paling tidak seseorang harus menjadi tingkat alkemis yang lebih tinggi dari pihak lain. Dengan kata lain, Xiaoyan kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Suer, bawalah saudara Xiaoyan dan temukan kamar untuk dia beristirahat. Soal ramuan obat harusnya bisa diselesaikan hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Han Qi tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Sui mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku." Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiaoyan menjadi jauh lebih akrab. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya sebelum berbalik dan mengikuti Han Sui. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat dua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Jugan dan bertanya, "Tuan Jugan, tadi?" Jugan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yu saat dia bertanya dengan agak hati-hati, "Tuan Xiao yang ini juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Han Yu tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya sebelum dia menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Jutua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara orang-orang yang menghirup udara dingin saat kata-kata ini terdengar. Tangan Jugan, yang sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Sepertinya Suer benar-benar melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, semua orang dengarkan. "Beri Xiaoyan perawatan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu ketika mereka mendengar teriakan keras Han Qi. Seorang pemuda kelas Do Huang mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini. Namun, jika status alkemis yang melampaui Jugan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus bersahabat dengannya dengan segala cara yang mungkin.
Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di Central Plains dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak dari tempat lain. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lain. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.